chapter 22 berjudul Sequence Awal. Setelah naik ke tangga dan menuju ke aula resepsionis, Clint ingin berpamitan pada Roseanne, tapi gadis berambut coklat itu terlebih dulu menyapa dan berbicara pada Clint. Roseanne mengatakan jika Kapten bilang Clint bisa mulai bekerja pada hari Senin. Kapten ingin Clint menyelesaikan urusan rumahnya dulu. Sebagai pengingat saja, Clint bertransmigrasi ke dunia ini pada dini hari Kamis tanggal 28 Juni tahun 1349. Lalu pada hari Jumatnya, Clint sudah menjadi anggota sipil Nighthawk. 22 chapter baru jalan 2 hari di dalam novel. Jika sekarang hari Jumat, berarti Clint punya 2 hari untuk mengurus urusan rumahnya. Kemudian Clint pun menjawab, "Baiklah." Clint tak menyangka manajemen Nighthawk begitu manusiawi dan akomodatif. Hal itu membuatnya merasa sedikit bersyukur. Clint berencana memanfaatkan waktu yang diberikan tersebut untuk memberitahu pihak Universitas Tingen tempat Clint akan melakukan interview, bahwa Clint tidak akan ikut dalam tes interview tersebut dengan cara Clint datang langsung ke sana. Saat Clint akan berpamitan dengan Roseanne, ia kepikiran sesuatu dan bertanya pada Roseanne, apakah Roseanne tahu sequence awal dari rangkaian sequence lengkap yang dimiliki gereja Dewi Evernight? Mendengar pertanyaan Clint itu, tentu saja Roseanne terkejut dan bertanya pada Clint, apakah Clint ingin menjadi Beyonder? Walaupun Clint sangat ingin sekali menjadi Beyonder, Clint hanya menjawab. Ia menjawab kalau fakta bahwa kekuatan extraordinary eksis di dunia ini. Jadi Clint ingin mengetahui dan mendalami kekuatan tersebut. Lalu Roseanne yang tampak khawatir dengan Clint memperingatkan Clint tentang bahayanya menjadi Beyonder. Dan dengan omelan panjangnya ia menjelaskan kalau menjadi staf sipil saja sudah cukup untuk hidup bahagia. Dengan gaji 3 pound per minggu dan kenaikan gaji setiap tahun, Clint bisa menyewa tempat tinggal yang layak dan menikah dengan wanita cantik lalu memiliki anak. Setelah itu bahagia selamanya. Mendengar omelan Roseanne, Clint lalu menjawab kalau ia sebenarnya hanya ingin tahu saja. Ya, dengan apa yang telah terjadi pada ayah Roseanne dulu, maklum. Kalau ada masalah serupa, ia jadi agak gugup dan khawatir. Ayah Roseanne meninggal mengorbankan dirinya dulu. Clint lalu menjelaskan kalau ia sebenarnya hanya ingin tahu dasarnya saja. Akhirnya Roseanne pun mulai menjelaskan. Roseanne mendengar percakapan Othniel dan Kapten sebelumnya. Karena spesies extraordinary jadi semakin langka, maka jumlah potion juga terbatas, sehingga Beyonder jumlahnya juga tak banyak. Jika dikombinasikan, kota Tingen dan pinggiran kota kira-kira ada 30-an orang. Itu pun yang tampak saja. Dari 30-an orang itu, sebagian besarnya hanyalah sequence 9. Sequence awal dari rangkaian sequence lengkap yang dimiliki gereja Dewi Evernight adalah sequence 9 sleepless, atau bahasa Indonesianya tanpa tidur. Clint hanya mengangguk. Dari namanya saja sudah diketahui kalau sleepless adalah orang yang tak butuh tidur di malam hari. Istirahat 3 atau 4 jam saja sudah cukup. Seorang sleepless dapat melihat menembus kegelapan bahkan tanpa cahaya apapun. Semakin larut malam semakin kuat pula mereka. Maksudnya lebih kuat dalam aspek kekuatan fisik, intuisi, dan kemampuan mental. Namun meskipun mereka dapat mendeteksi bahaya tak dikenal yang mengintai dalam kegelapan, mereka tetap akan mengandalkan peluru pemburu iblis dan barang-barang lain untuk menangani monster yang tak dapat mereka tangani dengan cara normal. Ayah Roseanne dulunya adalah seorang sleepless. Kemudian lanjut. Setelah itu, sequence 8 dari sleepless adalah Midnight Pod, atau bahasa Indonesianya penyair tengah malam, dan sequence 7 di atasnya lagi adalah Nightmare atau mimpi buruk. Mendengar nama sequence 7 tersebut, Clint secara spontan berkata, "Kapten, kau tahu tentang sequence 7 ini?" Tanya Roseanne agak terkejut. Kemudian Clint menjawab kalau Kapten pernah masuk ke mimpi Clint. Mendengar itu, Roseanne pun tahu alasannya dan tercerahkan. Roseanne melanjutkan bahwa hanya ada 2 sequence 7 di wilayah gereja kota Tingen ini, dan salah satunya adalah Kapten. Bahkan jika Kapten pergi ke wilayah gereja yang lebih besar seperti Backlund, dia masih tetap termasuk luar biasa. Mungkin beberapa diaken atau pengurus gereja ada yang lebih kuat darinya. Roseanne mengatakannya dengan nada bangga.
Namun Rosen tak tahu di atas sequence 7. Bahkan mungkin di antara anggota resmi Nighthawk pun hanya Kapten Dawn yang tahu. Dari penjelasan Rosen, Sleepless memiliki kekuatan Beyonder yang mirip dengan apa yang dibayangkan Klein, tapi masih belum sesuai dengan ekspektasi Klein. Kemudian Klein menanyakan tentang apakah ada sequence lain yang tidak lengkap. Lalu Rosen menjelaskan kalau sepertinya ada 2 atau 3 rangkaian sequence yang tak lengkap yang dimiliki oleh Nighthawk. Ia pernah mendengar kalau Oatmeal adalah sequence 9 Mystery Prayer atau pembongkar misteri. Mystery Prayer ini sepertinya hampir sesuai dengan ekspektasi Klein. Mungkin Klein akan memilih Mystery Prayer ini jika dapat kesempatan untuk menjadi Beyonder. Rosen menambahkan lagi, kalau ia juga tahu ada sequence level tinggi yaitu sequence 7, rangkaian sequence yang tak lengkap. Namanya adalah Spirit Medium atau Medium Arwah. Lalu tanpa sadar Klein bertanya, Madame Daly? Rosen terkejut. Klein juga tahu nama Madame Daly. Namun Klein hanya bilang kalau ia pernah bertemu dengan Madame Daly dan menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi. Oh, Rosen menjawab dengan nada agak iri. Catatan, sebagai catatan saja. Maksudnya gereja Evernet mempunyai sequence lengkap adalah gereja memiliki rangkaian upgrade lengkap, resep atau formula dari Potion, sequence 9 Sleepless. Nah, upgrade dari sequence 9 Sleepless ini mulai dari sequence 9 Sleepless, lalu naik ke sequence 8 Midnight Pod, lalu naik ke sequence 7 Nightmare, dan seterusnya sampai dengan sequence 1. Berarti potion-potion ini adalah satu jalur. Sedangkan rangkaian sequence yang tidak lengkap berarti rangkaian sequence dari jalur lain yang dimiliki Nighthawk dan tidak lengkap. Maksudnya Nighthawk tidak memiliki upgrade-nya sampai ke sequence 1. Misalkan sequence 9 Mystery Prayer yang dimiliki Oatmeal. Mungkin Nighthawk punya upgrade-nya sequence 8 atau sequence 7 tapi tidak sampai ke sequence 1. Atau sequence yang dimiliki Daily yaitu sequence 7. Nighthawk juga tidak memiliki upgrade-nya. Itulah maksudnya. Oke, lanjut. Karena sepertinya Rosen tak tahu terlalu banyak, Klein segera berpamitan dengan Rosen dan ia merogoh sakunya. Ia menggenggam uang kertas di dalam saku itu dan berkata dalam hati, saatnya mentraktir Melissa makan malam. Chapter 22 selesai, lalu kita lanjut ke chapter 23 yang berjudul Senjata Sampingan. Di jalan Zutelen Street, Klein berjalan sambil merasakan hangatnya angin sepoi-sepoi. Ia hanya punya uang kecil sebanyak 3 penny, sisanya pecahan 1 pound dan 5 pound. Jika ia pulang ke Iron Cross Street dengan kendaraan umum kereta kuda karena jaraknya 4 km, maka biayanya adalah 4 penny. Jika ia membayar dengan pecahan 1 pound, maka akan terasa seperti membeli botol air mineral kecil dengan uang pecahan 100.000. Sebenarnya tak masalah, tapi akan terasa canggung. Klein berpikiran akan menggunakan pecahan 3 penny itu saja dan naik kereta kendaraan umum sejauh 3 km dan 1 km sisanya jalan kaki. Tapi itu terlalu berisiko. Klein bawa uang banyak. Lalu ia juga baru saja mengalami kejadian mistis. Dan ditambah lagi saat ini ia tak bawa pistol. Jadi itu idenya ditolak. Dia bisa juga pergi ke bank terdekat lalu tukar uang dengan pecahan kecil. Namun Klein juga tak mau karena biaya adminnya 0,5%. Itu terlalu mahal menurut Klein. Akhirnya Klein memutuskan untuk membeli sesuatu agar dapat uang kecil sebagai kembalian. Klein berpikir kalau akan beli baju saja, tapi sepertinya lebih baik menunggu Benson pulang, karena Benson jago menawar dan tahu pakaian yang bagus. Lalu Klein memutuskan untuk beli tongkat saja. Menurut Klein, tongkat adalah pilihan terbaik untuk membela diri. Tangan satunya memegang pistol dan tangan satu lagi menggunakan tongkat sebagai senjata sampingan. Klein memutuskan untuk beli tongkat akhirnya. Klein lalu menuju ke toko pakaian. Di sana ia disambut pelayan toko dengan kemeja putih dan rompi merah. Di toko pakaian ini juga menjual barang-barang lain selain pakaian seperti tongkat. Ia disambut, "Tuan, ada yang bisa saya bantu?" Klein berpikir sejenak lalu menjawab, "Aku mencari tongkat yang keras dan agak berat." Lalu dalam hati Klein bergumam, "Yang bisa mecahin kepala orang." Setelah memilih dan memilah, akhirnya Klein menentukan pilihannya. Ya, Klein memilih yang paling murah. Bukan apa-apa, tapi memang karena beratnya pas. Sebuah tongkat yang terbuat dari inti pohon boli putih dan bertahtakan perak. Harganya 7 soli, 10 penny. Lalu pelayan toko mengantar Klein menuju kasir, dan Klein membayar dengan uang pecahan 1 pound.
Sambil menunggu kembaliannya, Clint sedikit mundur dan mengayun-ayunkan tongkatnya yang ia anggap sebagai senjata sampingan itu untuk mengetes saja. Wush, wush, wush. Tongkat itu membelah udara dengan kuat. Clint tampak puas. Melihat petugas kasir sepertinya khawatir Clint akan ngapa-ngapain mereka, lalu petugas itu mundur, mendekat ke arah sebuah shotgun yang tergantung di dinding. Melihat dua petugas toko itu ketakutan, Clint berhenti mengayun-ayunkannya dan berkata, "Lumayan, beratnya pas. Aku sangat puas." Melihat Clint yang tak punya niat ngapa-ngapain mereka, pelayan toko tersebut jadi rileks lalu menyerahkan kembaliannya Clint. 2 lembar uang 5 soli, 2 lembar uang 1 soli, 1 koin 5 penny dan 1 koin 1 penny. Setelah diam beberapa detik, tanpa menghiraukan tatapan petugas kasir, ia menerawang uang kembalian itu ke arah cahaya dan melihat tanda air untuk mengecek keaslian uang itu. Clint sepertinya balas dendam, karena tadi dicurigai mau ngapa-ngapain mereka. Clint pun balas dendam curiga kalau uang itu palsu. Singkat cerita, Clint pun datang dan sampai dengan selamat kembali ke apartemennya, tentu saja naik kendaraan umum. Sesampainya di apartemen, Clint menyimpan uangnya di laci meja dan mengambil pistol revolver dari laci tersebut. Ia memasukkan peluru-peluru iblis ke revolver itu. Seperti sebelumnya, ia mengisi 5 peluru ke dalamnya dan menyisakan 1 tempat kosong. Sehingga jika pertama kali pelatuk ditarik, maka tak akan ada peluru yang keluar. Ia memasukkan revolver itu ke sarung pistol di ketiaknya, lalu berlatih membuka dan mengambil pistol dari sarungnya berkali-kali. Setelah selesai, ia ganti baju dengan pakaian santainya. Dan beberapa saat kemudian, Melissa pulang. Clint mengajak Melissa untuk makan di luar daripada makan makanan sisa tadi siang dan hanya menghangatkannya. Tentu saja Melissa bingung. Clint menjelaskan jikalau ia sudah dapat kerja di perusahaan keamanan yang misinya adalah mencari, mengumpulkan, dan melindungi peninggalan kuno. Mereka membutuhkan konsultan profesional. Kontraknya 5 tahun dan gajinya 3 pound seminggu. Dan Clint mendapat gaji 4 minggu di muka. Clint mengajak Melissa untuk makan di restoran dan bahkan mengajaknya untuk pindah ke tempat tinggal yang lebih layak. Namun bukannya senang, justru Melissa malah mengomeli Clint kalau mereka mesti hemat dan jangan menghambur-hamburkan uang. Bahkan bawa-bawa tetangga sebelah yang harus diusir dari apartemennya karena ayahnya kehilangan pekerjaan sehingga tak bisa bayar uang sewa. Mendengar omelan itu, Clint tak habis pikir dan Clint pun kehabisan kata-kata beberapa saat. Chapter 23 selesai, kita masuk ke chapter 24 yang berjudul Orang Pelit. Clint masih berusaha membujuk Melissa untuk mau pindah tempat tinggal, tapi Melissa tetap pada pendiriannya. Lebih baik uang itu digunakan Clint untuk ditabung sebagai persiapan Clint untuk menikah nanti. Clint menyerah membujuk Melissa, namun Clint masih ingin makan di luar untuk merayakan Clint mendapat kerja. Tapi malah diomelin Melissa lagi. Ya, akhirnya Clint menyerah. Untuk pindah rumah mungkin akan menunggu Benson untuk membujuk Melissa. Clint dan Melissa makan di rumah. Namun Clint memberi uang ke Melissa untuk ia beli buah-buahan dan cake lemon kesukaan Melissa di Semirin Bakery. Kemudian hari esoknya, sungai yang panjang mengalir deras membelah daratan, dan pohon-pohon cedar dan maple berbaris rapi di sepanjang tepiannya. Udaranya begitu segar dan menenangkan. Clint datang ke sini untuk memberitahukan kalau ia tak akan ikut interview nanti. Tentu saja ia membawa pistol revolvernya dan tongkatnya yang ia anggap sebagai senjata sampingan. Ia sudah membayar 6 penny untuk kendaraan umum kereta kuda sehingga sampai di sini. Berarti 6 kilometer jaraknya. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang disemen dan mendekati bangunan 3 lantai yang dinaungi tanaman hijau. Itu adalah blok administrasi Universitas Tingen. Clint takjub dengan salah satu dari 2 universitas besar di kerajaan Lone Kingdom ini. Karena ini adalah pertama kalinya ia ke sini, Clint menghela nafas sambil berjalan. Dibandingkan dengan Universitas Tingen, Universitas Koi yang berada di tepat seberang sungai terlihat seperti gubuk kecil. Kemudian muncul suara, 1, 2, 1, 2. Suara mendekat perlahan saat 2 perahu dayung mengarungi sungai Koi. Para pendayung mendayung dengan kompak dan berirama.
Ini adalah olahraga dayung yang populer di semua universitas di kerajaan Lone Kingdom. Karena Glenn membutuhkan beasiswa untuk membiayai kuliahnya, dia, Wells, dan yang lainnya bergabung dengan klub dayung Universitas Koi dan cukup ahli dalam hal itu. Inilah masa muda. Glenn berhenti dan melihat ke kejauhan sebelum menghela nafas penuh kerinduan. Pemandangan seperti itu tak akan terlihat dalam seminggu lagi karena kampus akan libur musim panas. Saat ia berjalan menyusuri jalan yang diteduhi oleh pepohonan, Glenn berhenti di sebuah bangunan berlantai 3. Ia masuk setelah registrasi dan dengan mudah menemukan jalan menuju kantor orang yang pernah membimbingnya saat itu. Tok tok tok, ia mengetuk pintu yang setengah tertutup dengan pelan. Masuk. Suara seseorang pria terdengar dari dalam. Seorang instruktur paruh baya yang mengenakan kemeja putih dan tuxedo hitam mengerutkan kening ketika melihat Glenn masuk dan mengatakan kalau masih ada 1 jam lagi sampai interview akan dimulai. Glenn masuk dan menyapa lalu bertanya pada instruktur itu, apakah masih ingat dengannya yang dulu mahasiswa dari Senior Associate Professor Cohen. Glenn tersenyum sambil melepas topi top hat-nya. Harvey membelai jenggot hitamnya dan bertanya dengan bingung, apakah ada yang salah? Lalu Glenn menjelaskan kalau ia datang untuk memberitahukan kalau ia tak akan ikut interview karena telah mendapatkan pekerjaan lain. Harvey mengetahui alasannya. Ia berdiri dan mengulurkan tangan kanannya, lalu memberi selamat pada Glenn. Bahkan memuji Glenn karena mau repot-repot datang hanya untuk memberitahu kalau ia tak ikut interview. Glenn menjabat tangan Harvey dan berencana untuk mengobrol sebentar sebelum mengucapkan selamat tinggal. Ketika ia mendengar suara yang dikenalnya dari belakang. Moretti, kau menemukan pekerjaan lain? Glenn berbalik dan melihat seorang tetua dengan rambut perak yang meninggalkan kesan mendalam pada siluetnya. Matanya yang biru tua dan dia memiliki sedikit kerutan. Pria itu tampak tampan dengan tuxedo hitamnya. Glenn lalu memberi salam pada 2 orang di belakangnya itu. Orang itu tidak lain adalah Senior Associate Professor dari Departemen Sejarah Universitas Koi yang juga adalah mentornya, Tuan Quentin Cohen. Di samping Cohen ada seorang pria paruh baya dengan kulit berwarna sawo matang dan dengan tubuh rata-rata. Ia tak memiliki jenggot atau kumis dan memegang koran di tangannya. Lalu rambutnya hitam dan pupilnya coklat. Fitur wajahnya lembut dan matanya menunjukkan rasa lelah yang sulit dideskripsikan, seperti mata yang telah melihat banyak sekali perjalanan kehidupan. Di bawah telinga kanannya ada tahi lalat hitam yang hanya bisa dilihat jika diperhatikan dengan seksama. Orang ini bernama Tuan Azik. Glenn mengenalinya karena ia juga adalah seorang dosen jurusan sejarah di Universitas Koi yang sering membantu Glenn yang asli. Ia senang berdebat dengan mentornya, Senior Associate Professor Cohen. Mereka sering berdebat, tetapi meskipun demikian, mereka adalah sahabat karib. Jika tidak, mereka tidak akan senang bertemu untuk mengobrol. Cohen mengangguk dan mengatakan kalau ia dan Azik di sini untuk berpartisipasi dalam konferensi akademis. Lalu bertanya pekerjaan apa yang Glenn dapatkan. Glenn menjawab itu adalah perusahaan keamanan yang mencari, mengumpulkan, dan melindungi peninggalan kuno. Mereka membutuhkan konsultan dan menggaji 3 pound seminggu. Glenn mengulangi apa yang dikatakannya kepada saudarinya kemarin. Setelah itu, ia menjelaskan bahwa Glenn lebih suka menjelajahi sejarah daripada hanya sekedar mempelajarinya. Cohen sedikit mengangguk dan berkata bahwa setiap orang punya pilihannya sendiri. Cohen pun senang Glenn mau datang ke Universitas Dingin untuk memberitahu mereka ketimbang tidak muncul begitu saja. Lalu Azik menyela dan bertanya pada Glenn apa yang terjadi pada Wells dan Naya. Azik menjelaskan kalau ia membaca koran, Wells dan Naya dibunuh oleh pencuri. Glenn terkejut mengetahui kasus itu menjadi kasus perampokan bersenjata dan ternyata sudah masuk koran. Lalu ia menjelaskan ke Azik kalau ia juga tak begitu tahu detailnya. Glenn lalu melanjutkan bahwa Wells memperoleh buku harian keluarga Antigonus dari Kekaisaran Solomon dari era Epoch keempat dan meminta bantuan Glenn untuk meninterpretasikannya.
Clint membantu mereka selama beberapa hari pertama, tetapi kemudian Clint sibuk mencari pekerjaan. Polisi bahkan mendatangi rumah Clint 2 hari yang lalu, jelas Clint dengan hati-hati. Clint sengaja membocorkan masalah mengenai kekaisaran Solomon dan keluarga Antigonus dengan harapan mendapatkan informasi dari kedua pengajar sejarah tersebut. Epoch keempat, Cohen bergumam sambil mengerutkan keningnya. Tatapan Azik yang tampak lelah menjadi kosong, lalu ia menghela nafas. Ia mengusap pelipisnya dengan tangan kirinya yang memegang koran dan berkata, Antigonus. Terdengar familiar, tapi mengapa aku tak bisa mengingatnya? Chapter 24 selesai. Lanjut ke chapter 25 yang berjudul Katedral. Kedua pengajar itu tak memberikan respon yang Clint harapkan. Clint lalu berkata jika Cohen dan Azik menemukan hal yang menarik tentang sejarah, mereka bisa menyurati Clint. Karena Clint mungkin akan segera pindah rumah, Clint akan menyurati mereka jika sudah pindah. Lalu Clint bertanya pada Azik tentang apa yang tertulis di koran itu tentang Naya dan Wells. Namun sebelum sempat menjawab, Cohen melihat jam sakunya lalu berkata kalau pertemuannya akan segera dimulai dan menyuruh Azik memberikan koran itu saja ke Clint. Oke. Lalu Clint diberi koran itu dan Azik dan Cohen pergi ke lantai atas. Clint melepas topinya dan membungkuk. Setelah melihat kedua pria itu pergi, ia berpamitan dengan pemilik kantor, Harvey Stone. Ia berjalan menyeberangi koridor dan perlahan keluar dari gedung abu-abu bertingkat 3 itu. Clint berjalan ke barat. Ia membaca koran itu. Koran itu adalah Tingen Morning Post. Banyak sekali koran dan majalah di kota Tingen ini. Kini industri pembuatan kertas dan persetakan semakin maju. Harga koran pun turun hingga hanya 1 penny. Jangkauan pembacanya pun semakin luas. Di koran itu tertulis, menurut kepolisian, penampakan di rumah Tuan Wells sangat mengerikan. Barang berharga seperti emas, perhiasan, dan uang telah hilang, serta barang berharga apapun yang dapat dengan mudah dibawa telah lenyap. Bahkan tidak ada sepeser pun yang tertinggal. Lokasi kejadian mengindikasikan bahwa ini dilakukan oleh sekelompok penjahat kejam yang tak ragu-ragu untuk membunuh orang yang tak bersalah, seperti Tuan Wells dan Naya, jika wajah mereka terlihat. Ini benar-benar penghinaan terhadap hukum kerajaan kita. Ini adalah tantangan bagi keamanan publik. Tidak seorang pun ingin mengalami kejadian seperti itu. Tentu saja, ada satu kabar baik bahwa polisi telah menemukan pembunuhnya dan menangkap pelaku utamanya. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan berita tentang kelanjutan kasus ini. Reporter John Browning. Masalah ini sudah ditutupi dan sudah teratasi sepertinya. Ketika Clint sedang berjalan dengan santai, tiba-tiba bulu kuduknya berdiri. Ia merasa sedang diawasi oleh seseorang. Tatapan seseorang itu begitu tajam dan sangat terasa oleh Clint. Apakah ritual peningkatan keberuntungan misterius itu yang meningkatkan indera keenamku? Pikir Clint dalam hati. Clint menahan diri untuk mencari orang tersebut dan tidak mencarinya. Ia menggunakan pengetahuannya dari membaca novel dan menonton film. Clint memperlambat langkahnya dan menyimpan koran di sakunya, lalu melihat ke arah sungai Koi. Ia berpura-pura menikmati pemandangan sungai di sana. Jantung Clint berdegup kencang, darahnya mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Ia menggenggam tongkatnya dengan erat dan bersiap jika sewaktu-waktu menarik pistolnya. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Clint melangkah maju perlahan. Perasaan sedang diawasi masih tetap ada, tapi tak ada ancaman yang muncul secara tiba-tiba. Dia berjalan melalui jalan raya dengan agak kaku. Ia tiba di tempat tunggu kendaraan umum. Tepat di saat sebuah kendaraan umum kereta kuda berhenti di sana secara kebetulan. Clint berbicara dan mengatakan kepada pengemudi kereta kuda tersebut, Iron Cross Street, tidak, Jutland Street. Tidak. Champagne Street. Clint berpikir keras. Awalnya ia berencana untuk langsung pulang ke jalan Iron Cross Street. Namun ia takut orang yang membututinya ikut ke apartemennya. Setelah itu ia berpikir untuk menuju ke Jutland Street dan meminta bantuan dari Ned Hawks atau rekan-rekannya. Namun ia berpikir sebaliknya. Ia takut akan membuat musuhnya itu waspada dan menyadari keberadaan Ned Hawks.
Oleh karena itu, ia memilih tempat lain. Setelah membayar 6 penny, ia duduk di kereta kuda itu. 6 penny berarti kira-kira jaraknya adalah 6 kilometer. Glenn berpikir keras, apa yang harus ia lakukan setelah ini? Ia tak tahu apa tujuan orang itu mengawasinya. Kemudian Glenn berbicara dalam hati, aku harus segera memberitahu Nighthawk. Tapi bagaimana? Aku tak bisa langsung ke sana. Bisa-bisa aku akan mengekspos mereka. Mungkin malah itu tujuan dari orang yang mengikutiku. Sesampainya di jalan St. Street, Glenn berjalan ke arah lain. Ia menuju ke jalan Red Moonlight Street. Ada sebuah alun-alun putih yang indah di sana. Begitu pula ada sebuah katedral besar dengan atap runcing. Katedral Saint Helena, pusat gereja Dewi Everett di Tingen. Katedral itu memancarkan desain yang mirip dengan gaya gotik di bumi. Katedral itu juga memiliki menara jam yang tinggi, hitam dan sangat megah, yang terletak di antara jendela kotak-kotak biru dan merah. Glenn melangkah masuk ke katedral dan mengikuti lorong menuju aula doa. Sepanjang jalan terdapat jendela-jendela bercorak yang terdiri dari pola kaca merah dan biru yang membuat cahaya yang melewati kaca itu menjadi warna-warni dan menyinari ke dalam aula. Warna birunya lebih mendekati ke hitam, sedangkan warna merahnya sama dengan warna bulan merah atau crimson. Hal yang membuat sekelilingnya tampak sangat gelap dan misterius. Perasaan sedang diawasi menghilang. Glenn bersikap tenang saat ia berjalan menuju aula doa yang terbuka. Tidak ada jendela tinggi di sini. Suasananya gelap, namun di balik altar suci berbentuk lengkung, di dinding tempat di sebelah pintu ada sekitar 20 lubang lingkaran seukuran kepalan tangan yang membuat sinar matahari bisa masuk ke aula. Rasanya mirip seperti di tengah malam yang sunyi dan gelap, lalu melihat langit yang berkilauan penuh bintang-bintang. Bintang yang mulia, murni dan suci. Uskup berkhotbah dengan nada lembut saat Glenn diam-diam berjalan menyusuri lorong yang membagi bangku-bangku menjadi 2 kolom. Dia mencari area kosong di dekat lorong sebelum perlahan-lahan duduk, sambil menyandarkan tongkatnya ke bagian belakang bangku yang ada di depannya. Glenn melepas topinya dan meletakkannya di bangkuannya bersamaan dengan koran yang tadi. Kemudian ia mengatupkan kedua tangannya dan menundukkan kepalanya. Seluruh proses itu dilakukan dengan perlahan dan rutin seolah-olah ia benar-benar ada di sana untuk berdoa. Glenn memejamkan mata saat dia diam-diam mendengarkan suara uskup dalam kegelapan. Setelah selesai berkhotbah, uskup membuka pintu bilik pengakuan dosa di sampingnya. Pria dan wanita mulai berbaris. Glenn membuka matanya dan mengenakan topinya lagi dengan membawa tongkat dan korannya. Ia berdiri dan mencari tempat di antrean. Gilirannya tiba setelah lebih dari 20 menit. Glenn melangkah maju, masuk, dan menutup pintu di belakangnya. Kegelapan tampak di depannya. Kemudian muncul suara. Anakku, pengakuan apa yang akan kau ungkapkan? Suara uskup terdengar dari balik layar kayu. Glenn mengeluarkan lencana unit 7 Departemen Operasi Khusus dari sakunya dan menyerahkannya kepada uskup melalui sebuah lubang. Seseorang membuntutiku. Aku ingin menemui Don Smith. Seolah-olah dia telah terinfeksi oleh kegelapan yang sunyi, nada bicaranya pun menjadi lebih lembut. Uskup mengambil lencana itu, dan setelah beberapa detik terdiam, ia berkata, belok kanan dari bilik pengakuan dosa ini, dan berjalanlah sampai ke ujung. Akan ada pintu rahasia di samping. Seseorang akan menuntun jalan setelah kau masuk. Saat ia berbicara, ia menarik tali yang ada di dalam ruangan, sehingga membuat seorang pendeta mendengar bunyi lonceng. Glenn mengambil lencananya dan melepas topinya lalu menempelkan ke dadanya. Ia membungkuk sedikit sebelum berbalik keluar. Setelah memastikan bahwa perasaan diawasi tidak ada, ia mengenakan topi top hat-nya. Tanpa emosi yang berlebihan, ia memegang tongkatnya dan berbelok kanan, hingga ia tiba di sebuah altar.
Ia menemukan pintu rahasia di dinding yang menghadap ke sampingnya. Ia diam-diam membukanya lalu menyelinap masuk dengan cepat. Pintu rahasia itu tertutup tanpa suara saat seorang pendeta setengah baya berjubah hitam muncul di bawah penerangan lampu gas. "Ada apa?" tanya pendeta itu singkat. Clint menunjukkan rencananya dan mengulangi apa yang ia katakan kepada uskup. Pendeta setengah baya itu tidak bertanya lebih lanjut. Ia berbalik dan melangkah maju tanpa suara. Clint mengangguk dan melepas topinya. Dengan tongkat hitamnya, ia mengikuti tanpa suara. Rosen pernah menyebutkan bahwa jika ia berjalan ke kiri dari persimpangan lalu menuju gerbang Kanis, dia akan mencapai Katedral Saint Helena. Chapter 25 selesai.